بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih membangunkan kita dari mati kecil kita. Makanya doa yang kita baca setelah bangun dari tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Makanya dalam konteks ayat ini dia semakna dengan kalimat yang sering kita baca ketika mendengarkan musibah. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami semua akan kembali. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Akan tapi dalam ayat ini ada ayat sebelumnya yang menjadi pembuka kalimat istirja ini, kalimat yang sering kita baca ketika mendapatkan musibah. Yaitu Allah menggunakan kalimat sumpah. Wala nabluwannakum, dan pasti bahasa Al-Qur'annya begitu. Pasti dan pasti, kalimat penguat. Lam taukid dalam bahasa Arab itu, dan nun taukid. Wala nabluwannakum, dan pasti dan sungguh, pasti dan pasti kata Allah, kami akan menguji kalian. Bisyai'in, bahasa Qur'annya itu sedikit saja, sedikit dari bisyai'in minal khauf, sedikit daripada ketakutan, takut kekurangan ini, takut hilang ini, takut tidak mendapatkan sesuatu. Walju, dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dan berkurangnya kita, takut kurangnya harta kita. Wasamarat, dan buah-buahan. Bahkan takut kehilangan harta, takut kehilangan keluarga, dan ini semua pada hakikatnya Allah akan timpakan kepada diri kita semua. Yang berbicara atau yang mendengar suatu saat pasti akan berkurang daripada hartanya, entah hartanya yang meninggalkannya atau yang punya harta sendiri yang akan meninggalkan harta tersebut. Sehingga Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina idza asabathum musibah, ketika Allah menguji mereka dengan musibah. Musibah ini artinya ujian. Asaba, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Hal-hal yang dia takutkan tadi, yang dia tidak sukai tadi. Kemudian mengatakan alladzina idza asabathum musibah, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami semua akan dikembalikan. Inilah mesti kalimat yang kita masukkan dalam hati kita dan menjadi keyakinan kita bahwasanya semua yang kita pakai hari ini, yang kita rasakan, yang kita nikmati, ini adalah semua milik Allah, semuanya. Tidak ada yang kita punya, bahkan diri kita sendiri. Bahkan diri kita sendiri. Sehingga ada ungkapan, ketika kamu sendiri pun, bahkan bayanganmu ketika gelap akan meninggalkan kamu. Artinya kita mesti membuat
membuat harapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesama manusia, sesama makhluk Allah, sekadarnya saja. Tidak boleh menaruh berlebihan. Kenapa? Sehingga manusia itu, bahasa Al-Qur'annya itu begini, manusia itu sangat lemah, serba kekurangan. Kenapa demikian? Karena manusia juga punya keterbatasan. Makanya Allah itu dalam surah Al-Ikhlas dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada satupun yang sama dengan Allah. Karena Allah itu ketika menolong, memberi itu tanpa batas, tidak pernah berhenti. Semakin dimintai Allah semakin suka. Akan tapi kalau makhluknya, kalau terlalu sering, maka orang itu bosan, bahkan cenderung marah. Kenapa demikian? Karena punya kekurangan. Bapak Ibu jemaah subhanallah, maka harapan yang penuh itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika harapan kita gantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi energi, menjadi power untuk mudah menjalani kehidupan dunia ini. Walaupun yang kita hadapi dalam kehidupan ini tidak selamanya enak terus. Dan memang begitu roda kehidupan ini. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang enak, kadang tidak enak, kadang senang, kadang susah. Kenapa perasaan ini terus berganti? Salah satu hikmahnya adalah Allah ingin pahamkan kita tentang hakikat daripada dunia ini. Bahwa dunia ini sementara. Bahwa dunia ini sebentar. Kalau mau enak terus, tidak pernah ada susahnya, adalah surga. Yang susah terus tidak ada enaknya adalah neraka. Makanya kalau kita merasakan demikian, kita akan sadari bahwasanya bukan tempat tinggal kita dunia ini. Dunia bukanlah tempat kita tinggal, akan tapi dunia tempat kita meninggal. Tempat tinggal kita sesungguhnya adalah surganya Allah ataukah neraka yang menjadi penyebab Allah hapuskan dosa-dosa kita melalui itu. Maka sebelum itu terjadi, Bapak Ibu jemaah subhanallah, dunialah tempat kita menyempurnakan amal kebaikan kita, amal soleh kita, menyempurnakan hal-hal yang menjadi bekal untuk menuju kampung akhirat. Karena di sinilah kita siapkan bekal-bekal kita, bukan di akhirat kelak. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini semua menjadi catatan, menjadi rekaman, bahkan yang mana semua itu kelak akan diputar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah itu diberikan secara gratis, akan tetapi Allah meminta pertanggungjawaban berupa bersyukur kepadanya. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita gunakan nikmat tadi untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kehidupan ini sebenarnya hakikatnya semua yang kita lakukan itu kalau niatnya benar dan caranya benar, maka semuanya bernilai akhirat. Walaupun kelihatannya pekerjaan dunia. Akan tetapi kalau ini tidak dilakukan dengan benar, dengan niat yang benar, bahkan yang kelihatannya ibadah pun bernilai dunia. Nah, bagaimana itu? Kata Nabi, karena itu rusaknya niat, tidak terjaganya niat. Makanya Nabi sampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal, semua perbuatan tergantung pada niatnya. Bapak Ibu ke pasar hanya niatnya untuk kerja saja, maka bernilai hanya kerja. Tapi kalau diniatkan untuk mencari nafkah yang halal, untuk menafkahi keluarga, untuk menghindari minta-minta, maka ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang niatnya lebih, ya Allah kalau rezeki saya lebih, saya niatkan untuk bersedekah, berinfak di masjid, di tempat yang membutuhkan. Maka ini akan menjadi pahala tersendiri dalam setiap langkah-langkah kita. Akan tapi saya ulangi tadi, ketika bahkan ibadah sekalipun ibadah kelihatannya sholat, puasa, baca Quran, tapi ada niat lain di situ. Ada niat lain di situ yang tujuannya adalah agar manusia memberikan simpati ataupun mencari muka di hadapan manusia. Maka walaupun kelihatannya sholat, kelihatannya sedekah, kelihatannya baca Quran, ini pun akan bernilai dunia.
dikembalikan lagi ke niat kita masing-masing. Saking rahasianya niat ini Bapak Ibu jemaah subhanallah, bahkan malaikat pun tidak tahu itu orang itu ikhlas atau tidak. Jadi malaikat itu makhluk yang bahasa Al-Qur'annya itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia hanya tugasnya melakukan apa yang ditugaskan. Malaikat raqib dan atid hanya mencatat saja. Oh ini kebaikan, ini keburukan. Yang nampak di pandangan malaikat, oh ini kebaikan. Maka dua malaikat ini akan mencatat oh kebaikan. Satu bertugas mencatat kebaikan, satunya lagi mencatat keburukan. Kelihatannya begitu. Tapi Bapak Ibu, pernah kita dengar hadis bahwasanya Nabi itu pernah menceritakan ada 3 jenis manusia yang Allah hadirkan di Yaumul Hisab, pada hari perhitungan itu. Salah satunya adalah orang yang mati syahid. Ini luar biasa pahalanya pasti. Mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah. Tapi hadirin Bapak Ibu, kita lihat Allah bertanya, kau gunakan untuk apa nikmatku? Dikatakan, ya Allah, saya gunakan semua tenagaku, bahkan nyawaku untuk memperjuangkan agamamu ya Allah. Allah katakan, kamu dusta, kamu bohong. Nah, ini kan ini amalan hati lagi. Memang yang kelihatan itu memperjuangkan agama Allah. Tapi di dalam hatinya si orang ini, Allah katakan, kamu berbuat demikian, kamu memperjuangkan agama, kamu berjihad, bahkan kamu berdarah-darah, bahkan kamu mati sekalipun, niat kamu agar dikatakan pahlawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia, silahkan kamu minta kepada orang yang kamu berharap kepadanya. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyeret orang ini. Ada 3 jenis orang yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Yang kedua adalah orang yang senantiasa berinfak, dermawanlah, ya, melakukan kebaikan. Ini penting juga agar kita menjaga niat kita, agar supaya yang kita keluarkan tidak menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ketika Allah tanya kepada orang yang dermawan ini, kau gunakan untuk apa nikmatku? Dia kata, ya Allah, semua tempat-tempat yang baik, tidaklah itu tempat yang dikatakan kebaikan, pasti ada namaku di situ, pasti ada saya taruh sumbanganku di situ. Tidaklah tempat itu baik kecuali semua aku ikut ambil bagian. Maka Allah katakan, kamu dusta. Yang kamu lakukan itu agar dikatakan dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka Allah perintahkan, seret orang ini, lemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini kelihatannya amalan yang bernilai pahala. Akan tapi kenapa dikatakan bernilai dunia? Karena cuma berhenti di dunia. Nah, itu yang dimaksud. Dimaksud dunia itu begitu. Dimaksud dunia adalah ini tidak terbawa ke akhirat. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, jangan sampai apapun yang kita lakukan di dunia ini berhenti di dunia saja. Niat kita perbaiki, caranya perbaiki, maka ini akan bisa dibawa ke akhirat. Apapun itu, kita bekerja. Bahkan Nabi itu mengajarkan semua aktivitas. Ini sering kami sampaikan juga. Semua aktivitas dalam kehidupan itu semuanya bisa bernilai akhirat, bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Nabi sudah ajarkan. Mulailah sesuatu dengan bacaan bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau pakai pakaian bismillah, mau pakai sandal bismillah, mau naik kendaraan bismillah. Selesai Nabi ajarkan apa lagi? Alhamdulillah. Ini kelihatannya ringan hadirin Bapak Ibu jamaah subhanallah. Akan tetapi dengan cara seperti itu kita kembali mengingat bahwasanya semua yang kita nikmati ini di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari itu bahwasanya semua adalah milik Allah dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Sehingga ketika ini terjadi pada diri kita, bahkan ketika kita mendengar ada musibah, entah itu keluarga dekat kita, bahkan orang yang kita sayangi, maka yang terucap dari lisan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Bapak Ibu, mari kita rasakan kalau itu diucapkan dengan benar, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, walaupun itu berat sekali menurut pandangan manusia, akan tetapi Allah akan menaruh ketenangan dalam hati walaupun kita mendapatkan musibah. Kenapa? Karena kita meyakini ada Allah yang mengatur semua kehidupan dunia ini, dan kita yakini bahwasanya dengan keyakinan orang beriman itu meyakini semua yang ditetapkan oleh Allah, semua yang diatur oleh Allah itu pasti terbaik. Tidak mungkin tidak baik. Kalau kita yakin seperti itu,
maka Allah akan menaruh ketenangan dalam hati kita dan kita akan mudah untuk menjalani kehidupan dunia ini. Walaupun berat rasanya dilihat, walaupun berat rasanya dipikul itu masalah, akan tetapi Allah menguatkan kita. Karena begitu kadang-kadang cara Allah menolong hambanya. Ya. Beda dengan manusia, kalau manusia menolong hambanya itu kadang-kadang misalnya kita minta tolong, maka orang itu akan memberikan pertolongan, akan meringankan beban kita, bahasa kita gitu, meringankan. Tapi kadang Allah menolong kita itu tidak selamanya begitu. Cara Allah menolong hambanya itu kadang-kadang Allah itu tidak meringankan bebannya, tapi Allah akan kuatkan kita. Nah, begitu. Allah akan menaruh kekuatan dalam hati, kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga kita bisa menghadapi ujian-ujian yang akan datang kepada diri kita. Dan pada akhirnya semua yang kita rasakan itu akan bernilai pahala, karena kita meyakini semua ujian datang dari Allah dan kita menjalaninya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan iman, kekuatan ikhlas, niat yang betul, sehingga semua amalan yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah, dan itu semua akan kelak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.